Lucy memasuki ruangannya setelah berpapasan dengan Gemma. Dia bahkan meminta sekretarisnya untuk membawakan resume Gemma ke atas meja kerjanya. Caroline, wanita berambut pirang bergelombang itu, melangkah masuk dengan anggun mendekati meja kerja Lucy dengan memegang map berwarna biru lalu meletakkan di meja. "Ini resume dari Gemma Briana yang Anda minta, Bu." Lucy mengangguk, segera meraih itu dari meja setelah Caroline berbalik keluar. Dengan tatapan dingin dan tajam, Lucy membaca resume Gemma Briana. Rasa tidak suka terpancar dari setiap sudut bibirnya. Entah apa yang disukai Gail darimu sampai menjadikanmu tunangannya dengan mendadak dan di depan semua orang. Tidak ada yang menarik darimu. Bahkan Gemma pernah melahirkan anak tanpa status pernikahan. Lucy tertawa, seakan mengejek. Pelayan rendahan ini. Dia bahkan tidak punya kualifikasi apapun dalam dunia kerja. Hanya karena memiliki sertifikat kursus berhitung sejak remaja. Lucy lagi-lagi mencibir. Jelas itu sudah diatur Gail agar tidak ada yang mempertanyakan mengapa Gemma bisa berada diterima menjadi karyawan di sana. Sepertinya Gail membutuhkan seseorang untuk selalu menghangatkan ranjangnya, menepis rumor yang buruk untuk menjaga citra seorang Galileo Evan. Lucy kembali berkomentar sinis. "Kamu berpikir seperti itu?" Bahkan hasil wawancaranya menunjukkan nilai terbaik seolah dia sudah memiliki pengalaman. "Kamu tidak bisa menilai seseorang hanya karena pekerjaan yang dia lakukan sebelumnya. Bisa saja wanita itu memiliki bakat terpendam." Lucas, pria berkacamata yang sudah duduk di sofa panjang, menginterupsi. Lucas merupakan salah satu pengacara dari Miracle Global dan kekasih gelap Lucy. Lucy berdiri, beranjak mendekat, ia duduk di atas sofa tunggal sambil memangku satu kakinya memperlihatkan sebagian paha montoknya di depan Lucas. "Mau lakukan satu ronde untuk mengalihkan rasa kesalmu?" tawarnya dengan senyum menggoda. "Aku sedang tidak bergairah jadi kamu bisa lihat saja sepuasnya," jawab Lucy lugas. Dia bahkan tidak sedang ingin dirayu apalagi merayu. Lucas tersenyum, melempar perlahan punggung pada sandaran sofa. "Lalu, apa yang mengganggumu? Tidak masalah jika Gemma ingin bekerja di sini. Apa yang kamu cemaskan?" Helaan napas wanita itu mengudara. "Entah kenapa aku selalu merasa tidak tenang saat melihatnya, seakan mengingatkan aku pada Briana. Perasaan yang sama setiap kali kami berpapasan." Lucas mengubah ekspresi wajah menjadi sedikit lebih dingin dalam tatapannya. "Jangan bilang kamu merasa bersalah karena sudah melenyapkan Briana." Lucy menggeram. "Aku hanya merasakan sesuatu yang berbeda. Wanita itu pernah menuduhku sebagai selingkuhan Tommy sebelum dia resmi bertunangan dengan Galileo. Bukan sekali, pertemuan kedua kami juga dia bereaksi sama. Namun, kali ini wanita itu jauh lebih tenang. Itu yang membuatku terganggu." Lucas menyeringai. "Berhentilah berpikir yang macam-macam dan fokus pada tujuanmu." Lucy menghela napas pelan, meredam rasa kesal yang sempat mengusiknya. "Ucapanmu ini tak mungkin memintaku mengubah diriku menjadi Briana." Lucas tertawa. "Apa itu mungkin? Semua orang sudah hadir di pemakamannya. Berbeda jika Briana punya kembaran atau saudara lain yang menjadi pertimbangan." Lucas menunjukkan tatapan yang lebih serius. "Tapi, pihak bank juga tidak akan sebodoh itu. Satu-satunya cara keaslian tanda tangan dari Briana atau mungkin sesuatu yang lebih dari itu." Pernyataan langsung dari James Rodrigo secara sah. Lucy menoleh, melihat senyum misterius Lucas seolah memberi pencerahan. "Itu berarti sesuatu yang tidak ada dibuat menjadi ada." Gemma yang mendengar percakapan itu melalui alat penyadap yang ditempelkan pada saku blazernya, menutup mulut tak percaya. Gemma melepas Bluetooth earphones dengan cepat begitu memasuki divisi keuangan bersama kepala divisi.
Selamat pagi semua. Kita kedatangan karyawan baru yang menggantikan posisi Lisa. Kuharap kalian bisa bekerja sama dengan baik. Gemma mengulas senyum, mencoba terlihat santai meski dia sudah mengenal orang-orang yang ada di sana. Merindukan mereka dengan rasa yang memenuhi dadanya. Aku merindukan tempat ini. Kita bertemu lagi teman-teman. Liliana mendekat dengan sikap centilnya yang seperti biasa dikenal Gemma. Hai, Gemma. Semoga kamu betah di sini. Franz, pria yang selalu menunjukkan pesonanya, ikut melambai. Aku tidak menyangka kalau Nona Anderson bisa bergabung dengan kita. Amber, wanita paling disiplin dan tegas dalam bersikap, hanya menoleh sekilas sambil mengangkat tangan ke udara. Gemma tersenyum, dia juga merindukan Amber yang benar-benar tekun dalam pekerjaan. Pandangan Gemma beralih pada meja kerja manajer, posisinya dulu yang kini digantikan oleh Justin, pria dingin yang pernah jadi bawahannya dan selalu melakukan apapun permintaan Gemma. Bagi Gemma, Justin sudah seperti kakak. Justin mendekat, dengan penuh wibawa ia mengulurkan tangan. Selamat bergabung di tim kami. Gemma mengulas senyum, menyambut uluran tangan itu. Tentu. Terima kasih, Pak Justin. Entah kenapa, saat Justin menatap Gemma, ia merasakan ada sesuatu yang tiba-tiba mengusiknya. Ia menurunkan tangannya dan berbalik begitu saja, seperti biasa dengan sikap tak acuh yang sudah sangat dikenal Gemma. Kamu tidak berubah, masih saja sama Justin. Gemma dipersilakan duduk, dia tampak senang. Dengan helaan napas panjang, Gemma akan memulai pekerjaannya dari awal. Tatapan Gemma menyorot serius. Apa yang diincar Lucy sampai berniat memalsukan tanda tanganku dan membutuhkan surat persetujuan mendiang Pak James. Suara ketukan meja mengalihkan atensi Gemma. Itu Liliana. Apa yang kamu lamunkan? Jika tidak paham, kamu bisa bertanya padaku, tawarnya dengan senyum menawan. Gemma balas tersenyum seraya mengangguk. Terima kasih. Liliana mendekat seraya berbisik, Pak Justin, pria yang dingin dan tidak menerima kesalahan dalam membuat laporan. Apa ia selalu bersikap seperti itu? Gemma ikut berbisik. Semenjak kematian manajer kami, Bu Brianna, Justin jauh lebih dingin dan sangat disiplin dalam pekerjaan. Gemma menoleh, mengamati Justin yang tengah fokus. Pandangan Gemma tiba-tiba beralih saat Justin melihat ke arahnya. Liliana sontak berdeham, bergeser ke mejanya melanjutkan pekerjaan. Ia bahkan punya mata elang yang tahu kalau sedang diamati. Liliana kembali berbisik dari posisi duduknya diam-diam. Gemma hanya tersenyum, tak ingin menoleh lagi mengingat dia tidak boleh memancing kecurigaan apalagi menunjukkan kebiasaan yang mengarah pada dirinya, sebagai Brianna Gemini. Oh, ya, mungkin kalau dilihat-lihat, kalian seumuran. Hanya saja mendiang Bu Brianna sedikit lebih muda. Gemma tersentak, dia bahkan tak terpikirkan itu. Kembali dia memeriksa data tentang Gemma Brianna. Benar saja. Usia mereka terpaut setahun dengan tanggal dan bulan lahir yang sama. Apa itu kebetulan? Nona Brianna. Gemma menoleh, melihat Justin memanggilnya. Gemma dengan cepat berdiri lalu berjalan mendekat. Sambil tersenyum ramah, Gemma menunggu apa yang akan Justin katakan padanya. Kamu bisa membuat laporan ini. Ini tentang perhitungan anggaran dari 1 kuartal. Cari di mana kesalahannya lalu berikan padaku jika sudah selesai. Gemma mengambil itu, sedikit terkejut dengan apa yang diberikan Justin. Ini data yang ditemukan ada kesalahan perhitungan saat menyusun laporan tahunan. Bahkan tidak ada yang menyadari itu karena selisihnya sangat tipis. Mengapa Justin memberikan ini padaku? Kenapa bengong? Jika tidak paham, kamu bisa bertanya.
Itu adalah tugas yang harus kamu lakukan di hari pertama bekerja. Gema mengangguk, tersenyum canggung sembari berbalik menuju meja kerjanya. Liliana menepuk lengan Gema memberinya dukungan semangat. Kamu bisa tanyakan itu pada Ember jika ada yang tidak kamu mengerti. Tanpa bertanya pun aku bisa melakukannya. Hanya yang jadi pertanyaanku, alasan Justin memberikan pekerjaan ini padaku. Gale mengulas senyum saat mengamati Gema dari balik kamera pengawas yang terpasang di sana. Ia bahkan dengan mudah menyabotase itu untuk memantau Gema dari kediamannya. Apa kamu juga perlu melakukan ini? Tanya Marlon yang berdiri di sampingnya. Dante yang menjadi penghubung, hanya ikut mendengar. Salah satu keahlian yang menjadi kelebihan lelaki itu. Aku hanya ingin melihatnya bekerja. Dia tampak bersemangat. Marlon tertawa garing. Luar biasa sekali tuan mafia posesif ini. Aku yakin jika Gema tahu, dia akan protes. Jika mulut busukmu itu tidak mengatakan padanya. Gale mengerling tajam membuat Marlon seketika mengatupkan bibir. Dante hanya tersenyum tipis, ia juga ikut mengamati pergerakan Gema di sana. Kamu sudah meminta orang kita mengawasinya alih-alih dirimu, kan? Dante mengangguk. Jika aku di sana, itu hanya akan memancing perhatian. Menempatkan Tiger adalah langkah terbaik. Alasan kamu melakukannya karena mencemaskannya. Marlon bertanya dengan menaikkan satu alisnya. Bukan karena kamu memang sudah mencintai Gema. Kamu juga dikenal pria berdarah dingin yang pantang jatuh cinta dan hanya mencari jalan menyedihkan untuk menghangatkan ranjangmu. Gale kembali menjeling tajam, kali ini tatapan itu lebih menusuk. Gema bukan jalan. Aku hanya ingin dia merasa nyaman dan tidak tertekan. Putraku butuh ASI yang berkualitas, oleh karena itu pikiran dan suasana hatinya harus bahagia. Jangan memancingku untuk membuatmu berakhir menjadi santapan Barbara. Marlon bergidik, mendengar nama singa putih milik Gale saja cukup menakutkan. Beri Barbara makan. Aku akan bersiap sebelum kita pergi. Marlon mendelik, syok. Kamu memintaku. Aku tidak mungkin melakukannya. Ia setengah berteriak, beralih menatap Dante yang berdiri dari duduknya. Jangan memintaku. Gale pasti memberi hukuman padamu karena mengusiknya soal Gema tadi. Marlon menganga lebar, ia menyanggah. Aku hanya berkomentar, bukan berarti menjelekkan Gema. Marlon berdecak kesal, ia seperti bicara pada rumput yang bergoyang. Secara tidak langsung Gale memperpendek usiaku. Singa putih itu sudah pasti tidak akan say hello apalagi tersenyum. Itu mustahil. Gema menghela napas panjang. Laporan keuangan yang diminta Justin dengan tenggat waktu akhirnya selesai. Dia melirik sekeliling. Rekan-rekannya masih bergelut dengan tumpukan pekerjaan mereka sendiri. Gema mendorong kursinya, berdiri, dan melangkah menuju meja Justin, jantungnya berdebar-debar. Bukan karena gugup, dia bisa menebak seperti apa reaksi Justin melihat hasil laporan itu. Dengan hati-hati, Gema meletakkan laporan itu di atas meja. Sudah selesai, Pak. Justin mendongak. Senyum Gema terulas simpul. Menjeda pekerjaannya, ia memeriksa laporan itu dengan teliti, matanya tajam dan tidak melewatkan satu angka pun. Lama ia terdiam, membuat Gema menunggu dengan sabar. Kamu yang menyelesaikan ini? Tanyanya akhirnya, suara Justin terdengar datar. Gema mengangguk. Ada yang salah, Pak. Justin masih dengan sikap dinginnya, menanggapi, bahkan tidak ada yang bisa menyelesaikannya secepat ini selain. Ia berhenti, menutup laporan itu, dan tidak melanjutkan kalimatnya. Selain siapa, Pak? Gema bertanya dengan hati-hati.
Kembali saja bekerja, jawab Justin. Suaranya masih datar namun ada sedikit kelonggaran di dalamnya. Kamu lulus pada percobaan pertama. Senyum Gemma mengembang. Dia mengangguk dan kembali ke mejanya, rasa senang membanjiri dirinya. Namun, dia masih merasakan tatapan Justin yang sedang memikirkan sesuatu. Gemma tersenyum kecil, menatap file laporan di komputernya. Tentu saja kamu pasti terkejut, gumamnya, laporan itu hanya bisa diselesaikan olehku. Liliana yang melihat perubahan ekspresi Justin, segera mendekat pada Gemma. Sepertinya kamu mengingatkan Pak Justin pada Bu Briana, katanya, sedikit berbisik. Bagaimana kamu bisa mengerjakannya? Apa kamu mempelajari itu sebelumnya? Gemma menoleh, tersenyum tipis. Aku hanya mempelajarinya sendiri. Anggap saja aku punya bakat alami, jawabnya. Itu memang kemampuannya atas kerja keras selama bertahun-tahun yang terbayar. Wah, bahkan bakat itu juga terlalu sempurna. Kemampuan kalian benar-benar sama, kata Liliana, masih takjub. Pandangan Gemma beralih pada Franz, yang diam-diam memperhatikannya. Pria itu hanya mengulas senyum sebelum kembali menatap kayak komputernya. Gemma berdeham, merapikan duduknya, melanjutkan pekerjaan. Jam makan siang tiba. Gemma membereskan pekerjaannya. Ayo, Gemma, kita ke kantin. Ini hari pertama kita makan siang bersama, ajak Liliana dengan semangat. Tiba-tiba, Justin berdiri. Kita makan bersama, katanya, lalu pergi begitu saja. Liliana dan Amber saling pandang, terkejut. Sikap Justin yang mendadak ingin bergabung dengan mereka untuk makan siang sungguh mengejutkan. Apa aku tidak salah dengar? Tanya Amber memastikan. Franz tersenyum. Sepertinya Gemma mengubah prinsip Pak Justin. Ternyata, sendiri tidak selalu lebih baik, katanya, lalu berjalan mendahului mereka. Liliana merangkul lengan Gemma. Ayo. Sepertinya kamu membawa perubahan. Gemma hanya tersenyum tipis. Dia tidak terlalu terkejut. Gemma tahu, Justin menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar kekaguman pada kemampuannya. Entah apa yang pria itu pikirkan, Gemma hanya harus berhati-hati. Justin dijuluki Pangeran Es, tetapi paling peka di antara yang lain. Memasuki kantin perusahaan, Gemma merindukan tempat itu. Pandangannya mengedar ke sekitar, wajah-wajah yang selalu dia lihat, mereka berbincang satu sama lain. Senyum Gemma tersemat. Dia lantas terkejut melihat Justin tiba-tiba saja memberikan nampan kosong padanya. Jangan bengong. Di sini harus bergilir. Gemma tersenyum kikuk. Mengambil itu dengan segan. Pria ini benar-benar dingin. Gemma menatap beberapa menu. Dari sekian banyak, dia menunjuk apa yang biasa dia makan. Salah satunya, Gemma tidak akan menyentuh paprika. Justin menoleh, melihat Gemma seakan tidak menyadari itu, berhasil menarik perhatiannya. Tanpa tahu Justin memperhatikannya, Gemma justru berjalan menuju tempat duduk yang biasa dia dan Lucy duduki. Hanya mereka berdua, tidak ada yang bergabung karena Lucy tidak suka duduk bersama karyawan di bawah posisinya selain Gemma. Liliana, Amber juga Franz terkejut saat melihat Gemma duduk dengan nyaman di tempat itu, bahkan Justin sempat bergeming. Gemma menoleh, melihat mereka berempat berdiri dengan posisi tercengang. Lucy mengernyit, melihat Gemma di sana segera mendekat dengan membawa makanan miliknya. Jangan duduk di sini. Liliana lantas berbisik, itu tempat Bu Lucy. Ayo ke meja lain. Kamu tidak bisa duduk di sini. Pandangan Gemma beralih pada Lucy yang baru saja menuju meja itu. Tatapannya menyorot sinis. Ini kantin perusahaan. Siapapun bebas duduk di sini.
Ayo, kalian juga ikut bergabung. Meja ini terlalu besar untuknya seorang diri. Lucy tertawa tanpa suara, menarik kursi lalu duduk dengan sedikit kasar meletakkan nampan miliknya. Kamu sungguh buat aku terkesan di hari pertama bekerja. Justin ikut duduk, berhadapan dengan Gemma yang mengulas senyum. Itu yang dia harapkan dari reaksi Justin. Liliana, Amber dan Franz masih melongo di tempat. Kalian juga boleh duduk. Perintah Lucy, untuk hari ini saja aku biarkan kalian makan di meja ini. Sayangnya aku akan duduk di sini mulai sekarang dan terusnya. Sorot mata Lucy makin menusuk, dia menahan diri untuk mengalah dengan situasi saat ini. Baginya, wanita di hadapannya itu sudah menarik perhatiannya. Liliana dan lainnya merasakan ketegangan melihat Lucy dan Gemma saling beradu pandang. Franz lantas berseru mengalihkan suasana, menu hari ini sangat lezat. Aku bahkan tak mengira kalau ada daging sapi dalam menu kali ini. Liliana menimpali dengan antusias, kamu benar. Sudah berapa lama, ya, aku tidak makan daging sapi. Apalagi aku pecinta vegetarian. Justin menarik sudut bibirnya, ia mulai menikmati makan siangnya dalam diam. Well, selamat makan. Gemma mengakhiri obrolan klise itu. Liliana melirik ke nampan Gemma yang hendak makan. Aku mengambil paprika kebanyakan. Gemma, kamu mau? Aku tidak suka itu. Potong. Gemma menahan tangan Liliana. Lucy menatap diam, mengamati menu makan pilihan Gemma mengingatkannya pada Brianna. Bu Brianna juga tidak suka paprika. Amber berujar pelan, ada kesedihan dalam suaranya. Gemma tersenyum miris, melirik pada Lucy yang mulai menikmatinya seakan tak acuh dengan itu. Cih, jalang ini bahkan menunjukkan wajah tanpa dosa. Aku akan lihat, apa kamu akan masih bereaksi seperti itu setelah ini. Menyinggung soal itu, aku juga dengar beritanya mengenai kecelakaan yang dialami Bu Brianna menjelang pernikahannya. Wanita yang malang. Mungkinkah ada yang sengaja membuatnya celaka? Apalagi rumor yang kudengar kalau calon suaminya punya jalang lain. Bisa saja, jalang itu yang melakukannya. Lucy hampir saja tersedak, buru-buru dia menelan makanannya dengan air. Liliana memberi isyarat pada Gemma untuk tidak membahas itu lebih jauh dengan gerakan bibirnya. Gemma tersenyum, dia terus melanjutkan untuk sengaja menyindir Lucy. Mendiang Bu Brianna sangat cantik. Jika benar pria itu punya jalang, ia pasti pria yang bodoh. Gemma mengunyah dengan santai setelah mengatakan itu. Tangan Lucy terkepal samar, dia bahkan tidak bisa bereaksi marah. Senyum sinis tersamar dari wajahnya. Justin dan Franz hanya diam mendengarkan, mereka sama sekali tak berniat menimpali pembahasan itu. Tetapi, sorot mata Justin tidak bisa berbohong saat melihat Gemma seakan menikmati percakapan mereka padahal dia adalah karyawan baru. Rasa segan sama sekali tidak terlihat dari sikapnya menanggapi Lucy yang merupakan atasan mereka.